157. Clara Wanita Simpanan Season I. Bram shock melihat Clara melompat ke dalam kolam. Entah apa yang tengah Clara lakukan. Sesaat kemudian, dahi Bram berkerut ketika melihat Clara mengangkat anak kecil perempuan. Anak kecil itu didudukan di tepi kolam. Bram pun berjongkok mendekati anak kecil itu. Sedangkan Clara masih berada di dalam kolam. Clara, apa yang kamu lakukan? Tanya Bram bingung. Clara mengatur napasnya yang memburu. Ada ketakutan melihat anak kecil itu ketika jatuh tadi. Clara tak menghiraukan ucapan Bram. Dia menatap anak kecil itu. Are you okay? Tanya Clara cemas. Seraya mengusap kepala anak itu, anak kecil itu diam saja. Membuat Clara kebingungan. Sesaat kemudian Bram berpikir. Anak itu mungkin tak paham apa yang Clara katakan. Bram memegang bahu anak kecil itu. Sontak anak itu pun menatap Bram. STCK tu vas bien. Oh son tes parents. Apa kamu baik-baik saja? Di mana orang tuamu? Tanya Bram. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Ami. Teriak seseorang. Sontak Bram dan Clara pun melihat ke arah orang itu. Di mana di sana seorang pria tengah berlari ke arah Bram dan Clara. STCK tu vas bien. Je suis désolé papa. Papa talai se trop long tempes. Apa kamu baik-baik saja? Maafkan papa. Papa meninggalkanmu terlalu lama, ucap pria itu. Pria itu menatap Clara. Sontak Clara pun menajamkan tatapannya. Clara bergegas naik ke atas kolam. Pria itu pun berdiri melihat Clara. Are you crazy? Why did you leave such a small child alone? Do you think this is all funny? What if no one helped your son earlier? What if your son does not survive? You will definitely regret it if all that happen. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu meninggalkan anak sekecil ini sendirian? Apa kamu pikir semua ini lucu? Bagaimana jika tak ada yang menolong anakmu tadi? Bagaimana jika anakmu tak selamat? Kamu pasti akan menyesal jika semua itu sampai terjadi. Geram Clara. Hei, Clara, tenanglah. Ucap Bram pelan seraya menarik tangan Clara. Pria itu memicingkan tatapannya. Dia melihat anak kecil di sampingnya yang tak lain adalah anaknya. Dia pun menggendong anak itu. Sorry. I didn't mean to leave Ami. I also don't know if this will happen. Maaf. Aku tak bermaksud meninggalkan Ami. Aku pun tak tahu jika hal ini akan terjadi, ucap pria itu. Clara menghela napas. At least, don't leave your child alone. If not, ask the mother to accompany you. Don't leave her alone. Setidaknya, jangan tinggalkan anakmu sendirian. Jika tidak, minta ibunya menemani. Jangan meninggalkannya sendirian. Kesal Clara. Pria itu menghela napas. Dia memeluk anaknya yang kini tengah memeluknya. Ami does not have a mother. I am both her father and mother. Ami tak memiliki ibu. Akulah papa sekaligus ibunya, ucap pria itu. Bram dan Clara terperangah. Bram memeluk pinggang Clara. Dia melihat Clara tampak syok mendengar ucapan pria itu. Bram pun seketika teringat pada Bril. Bril pun sama tak memiliki seorang ibu ketika Clara belum hadir di tengah keluarganya. Bram sendiri amat mengerti bagaimana sulitnya menjaga seorang anak tanpa seorang istri yang menemaninya. Dia pun menjadi merasa bersalah. Padahal dia tak mengatakan apapun. Forgive us, we don't know if Ami does not have a mother. Yes. I thought that because my wife is a mother. She was shocked to see what had just happened to Ami. Maafkan kami. Kami tak tahu jika Ami tak memiliki ibu. Ya, aku pikir karena istriku adalah seorang ibu. Dia jadi syok melihat apa yang baru saja terjadi pada Ami, ucap Bram. Pria itu tersenyum. No problem. Thank you for saving Ami. Are you from Asia? Your faces don't seem to be native to this country. Tak apa. Terima kasih sudah menyelamatkan Ami. Apa kalian dari Asia? Wajah kalian sepertinya bukan asli dari negara ini, ucap pria itu. Yes. We are from Indonesia. I'm Bram. And says my wife. Her name is Clara. Ya.
Kami dari Indonesia. Aku Bram. Dan dia istriku. Namanya Clara, ucap Bram. Pria itu lagi-lagi tersenyum. Nice to meet you. I am Damien. Senang bertemu dengan kalian. Aku Damien, ucap pria itu. Nice to meet you too. Damien. Ucap Bram, oke. I'll take Amy to clean her body. Once again. Thank you, oke. Aku akan membawa Amy untuk membersihkan tubuhnya. Sekali lagi. Terima kasih, ucap pria bernama Damian itu dan pergi meninggalkan Clara juga Bram. Bram tersadar ketika ada dua orang pria yang tengah duduk dalam satu meja yang sama terus memperhatikan Clara dari kejauhan. Kedua pria itu tampak tersenyum seraya berbincang tetapi pandangan keduanya tak terlepas dari tubuh Clara. Kedua pria itu sesekali menyesap minuman di gelas yang keduanya pegang masing-masing. Bram pun melihat ke arah Clara dan terkejut ketika melihat dress Clara yang basah memperlihatkan underwear seksi yang Clara pakai. Bahkan underwear yang menutupi bagian intim Clara tampak seperti G-string. Bram mengepalkan tangannya. Kedua pria berkulit hitam itu sesekali terkekeh seraya masih berbincang. Entah apa yang keduanya bicarakan. Tetapi Bram merasa tak terima tubuh Clara ditatap seperti itu. Bram bergegas mendekati kedua pria itu. Begitu berdiri di hadapan kedua pria itu, Bram memberikan isyarat dengan jarinya agar kedua pria itu bangun dan berdiri di hadapannya. Kedua pria berkulit hitam itu saling melihat satu sama lain dan bangun di tengah kebingungan mereka. Oui monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Ya, Tuan, ada apa? Tanya salah satu pria itu. Buk, Clara yang berada di kejauhan pun terperangah melihat Bram memukul pria di hadapannya. Sontak Clara berlari mendekati Bram. Begitu sampai di dekat Bram. Lagi-lagi Clara dibuat terkejut ketika Bram memukul pria satunya. Hei, Bram. Apa yang kamu lakukan? Teriak Clara. Clara melihat sekeliling. Di mana beberapa orang pengunjung di sana memperhatikan ke arah dirinya dan Bram. Juga ke arah kedua pria berkulit hitam itu. Vos son impertinence. Comment oses vous regarder le corps de ma femme comeka. Mata kalian sungguh lancang. Beraninya melihat tubuh istriku seperti itu. Geram Bram. Clara mengerutkan dahinya. Dia tak mengerti dengan apa yang Bram katakan. Dia benar-benar tak paham bahasa Prancis. Dia pun merasa bingung harus berbuat apa. Dia benar-benar seperti orang yang bodoh kali ini. Hei, Ches la faute de ta femme de avoir porte une robe comeka. Hei, salah istrimu memakai dress seperti itu. Ucap salah satu pria itu. Bram menggeram. Sedangkan Clara bergegas menahan tangan Bram ketika Bram akan kembali memukul pria yang baru saja bicara. Bram, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kenapa kamu memukul mereka? Tanya Clara. Kedua bajingan ini terus saja memperhatikan tubuhmu. Clara, apa kamu tak sadar? Sejak tadi mereka terus memperhatikan underwear di balik dress basahmu. Ucap Bram. Clara terperangah. Dia syok mendengar apa yang baru saja Bram katakan. Sontak Clara melihat dressnya. Dia menelan air liurnya dan dengan cepat menutupi bagian intimnya. Clara mengepalkan tangannya ketika melihat kedua pria itu tersenyum mengejek ke arahnya. Clara pun mengangkat tangannya. Plak. Plak. Clara melayangkan tamparan di pipi kedua pria itu secara bergantian. Bajingan kalian. Geram Clara. Napas Clara memburu. Begitupun dengan Bram, sebetulnya. Di negara tersebut hal seperti itu biasa. Di mana wanita hanya memakai bikini ketika berada di kolam renang. Meski tubuh Clara dibalut sebuah dress. Tetapi tetap saja Clara tak terima ditatap seperti itu oleh kedua pria berkulit hitam tersebut. Sadar diperhatikan oleh pengunjung lainnya. Clara pun bergegas menarik tangan Bram untuk memasuki hotel. Mereka pergi ke kamar. Hotel, Clara tak ingin petugas keamanan sampai datang dan masalah semakin rumit. Lagi pula, Clara berpikir tak ada gunanya meladeni kedua pria mesum itu. Sesampainya di kamar hotel. Bram melepaskan paksa tangannya dari genggaman tangan Clara. Clara pun terkejut. Lain kali. Jangan seperti tadi. Clara.
Kesal Bram. Apa maksudmu? Tanya Clara bingung. Bram mengepalkan tangannya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Clara hingga jarak wajah keduanya hanya terpaut beberapa senti saja. Jangan memakai G-string jika tengah berada di luar. Apa kamu sudah gila? Untuk apa memakai underwara seperti itu? Untuk menggoda siapa? Hah? Geram Bram. Clara mengepalkan tangannya. Buk. Clara mendorong dada Bram cukup kuat. Membuat Bram bergeming dari posisinya. Aku tak pernah berniat membasahi dress dan tubuhku. Aku tak mungkin membiarkan anak itu mati tenggelam di kolam. Tegas Clara. Bram mengusap wajah kasar. Jika begitu, tak perlu menjadi orang baik. Banyak pengunjung di sana. Mereka bisa menolong anak kecil itu. Geram Bram. Apa maksudmu? Apa aku harus menunggu mereka? Sementara aku harus diam saja melihat kejadian itu. Di mana hati nuranimu? Bram. Apa sedikit saja kamu tak berpikir? Bagaimana jika Bril yang berada dalam posisi anak kecil tadi? Bagaimana jika Bril yang jatuh ke kolam dan tenggelam di kolam? Ucap Clara. Clara. Bram membentak Clara. Dia mengepalkan tangannya. Urat-urat di lehernya sampai terlihat membuat Clara menelan air liurnya. Karena aku papinya Bril, maka hal itu takkan pernah terjadi pada Bril. Jangan bicara seperti itu lagi. Atau aku akan memberikan mulutmu pelajaran. Ucap Bram penuh penekanan. Clara pun terperangah mendengar apa yang Bram katakan. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.